Bayangkan Anda berdiri di tepi medan perang yang dingin dan basah oleh darah. Angin utara menusuk tulang Anda. Tiba-tiba, dari kabut muncul seorang pria. Mata liar seperti serigala yang kelaparan. Mulut berbusa dan tubuhnya telanjang dada. Hanya dilapisi kulit beruang. Dia mengamuk, mematahkan pedang musuh dengan tangan kosong. Kebal terhadap api dan besi. Tak ada rasa takut, hanya kemarahan murni yang membuatnya seperti monster dari neraka. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah Viking Berserker, prajurit Norse kuno yang bertarung tanpa belas kasihan, mewakili sisi tergelap jiwa manusia. Apakah mereka pahlawan atau monster? Inilah legenda yang telah menggetarkan dunia selama 1000 tahun. Selamat datang di kisah The Viking Berserkers, prajurit perang tanpa rasa takut. Di era Viking, dari abad ke-8 hingga ke-11 Masehi, Skandinavia adalah tanah para petualang laut yang tak kenal takut. Tapi di antara mereka, ada sekelompok prajurit legendaris yang disebut Berserker. Dari bahasa Old Norse, Berserkir, yang sering diartikan sebagai baju beruang atau tanpa baju zirah. Mereka bukan sembarang pejuang. Mereka adalah mimpi buruk musuh, terkenal karena bertarung dalam keadaan trance seperti kesurupan. Penuh amuk, kekuatan super, dan ketahanan yang tak manusiawi. Legenda mereka tersebar melalui saga-saga Islandia, membuat mereka menjadi simbol teror di medan perang. Tapi dari mana asal mereka? Kata berserker diduga lahir dari dua akar kata, ber, yang berarti beruang, menandakan mereka sebagai petarung beruang, yang mengenakan kulit beruang sebagai seragam simbolis, lambang kekuatan liar alam. Atau ber, yang berarti telanjang, digabung dengan serker untuk baju atau kulit, menggambarkan mereka bertarung tanpa zirah, hanya mengandalkan kulit binatang atau bahkan bertelanjang dada. Bayangkan, seorang pria berotot, kulitnya diolesi darah beruang, siap menerkam seperti binatang buas. Mereka erat terkait dengan kultus Dewa Odin, dewa perang, sihir, dan kebijaksanaan, yang juga dikenal sebagai pemimpin pasukan kemarahan. Odin dengan satu matanya yang bijak tapi haus darah adalah pelindung mereka. Dalam mitos, Berserker adalah anak-anak Odin dipanggil untuk membawa kemarahan ilahi ke medan perang. Tapi apa yang membuat mereka begitu menakutkan? Itu adalah kesurupan perang mereka. Sebuah transformasi yang mengubah manusia menjadi monster. Dalam saga seperti Ynglinga Saga karya Snorri Sturluson, Berserker digambarkan mengalami Berserksganger, jalan kemarahan Berserker. Bayangkan ini, gigi mereka menggertak, mulut berbusa seperti anjing gila, dan mereka meringkik seperti binatang buas. Mereka kebal terhadap api dan besi. Panah memantul dari kulit mereka. Pedang tak meninggalkan luka. Kekuatan mereka luar biasa. Mematahkan pedang musuh dengan sekali pukul. Mengangkat beban berat yang tak mungkin bagi manusia biasa. Mereka mengamuk membabi buta. Menyerang siapa saja di depan. Bahkan tak membedakan kawan atau lawan. Itu seperti badai kemarahan yang tak terkendali. Berserker bukan tentara biasa. Mereka adalah pasukan elit, pengawal pribadi Jarl atau raja. Di barisan depan, mereka menciptakan teror psikologis. Musuh gemetar melihat mereka mendekat. Mereka menjaga kapal, memimpin serangan,
dan menjalankan tugas berbahaya yang butuh keberanian ekstrem. Bayangkan sebuah kapal Viking mendarat di pantai Inggris. Berserker pertama turun, mengamuk dan membuka jalan bagi yang lain. Mereka adalah senjata rahasia Viking, tapi juga pedang bermata dua. Namun, di akhir era Viking, pandangan berubah. Hukum Norwegia, seperti dalam Land Namabok, melarang seseorang menjadi berserker karena mereka sering mengganggu ketertiban, memeras rakyat, dan menjadi ancaman sosial. Dari pahlawan, mereka jadi preman. Sebuah cerita tragis tentang kekuatan yang tak terkendali. Dengan kristenisasi Skandinavia pada abad ke-11, praktik pagan seperti kultus berserker lenyap. Saga-saga kemudian menggambarkan mereka sebagai penjahat, bukan pahlawan, tapi warisan mereka abadi. Kata berserk dalam bahasa Inggris berarti mengamuk, langsung dari nama mereka. Hari ini, mereka menginspirasi karakter di game seperti God of War atau Assassin's Creed Valhalla, film, dan komik. Mereka adalah ikon kegilaan perang, mengingatkan kita pada sisi liar manusia. Tapi apakah semua ini fakta atau mitos? Berserker kemungkinan prajurit nyata yang menggunakan teknik perang psikologis, berteriak seperti binatang untuk menakuti musuh. Kekebalan mereka mungkin dari adrenalin tinggi, teknik pernapasan dan bertarung tanpa zirah berat, membuat mereka lebih lincah meski rentan. Trik farmakologis mungkin ada, tapi bukti terbatas. Mereka bukan monster. Mereka adalah manusia yang mendorong batas tubuh dan pikiran, membaurkan keberanian dengan kegilaan. Berserker adalah simbol sisi liar Viking, ambang batas antara manusia dan binatang, keberanian dan kegilaan. Meski kabut mitos menyelimuti detail mereka, satu hal pasti, nama mereka telah menggetarkan dunia lebih dari 1000 tahun. Apakah Anda siap menghadapi kemarahan seperti mereka? Terima kasih telah menonton. Jika suka, like, subscribe, dan beritahu di komentar. Apa legenda Viking favorit Anda?